dari Archie H, dari game AHK Sion Alam Indah. Selamat malam host tajam. Apakah dunia kita ini diciptakan untuk menampung Lucifer beserta sepertiga malaikat yang diusir dari surga? Mohon penjelasannya. Baik. Silakan Pak Pendeta. Walaupun disampaikan selamat malam host tajam, tapi kami sampaikan kepada Pendeta Sabu. Iya, kita sampaikan. Iya, kita cuma ngomong. Silakan Pendeta. Silakan. Baru saja saya mau katakan ini kan pertanyaannya ditujukan kepada Jeffrey dan Stephen. Jadi saya tanya, kira-kira bagaimana pendapat Jeffrey dan Stephen? Itu makanya Pendeta tadi sebelum kami lemparkan, saya langsung, jangan sampai Pendeta bertanya kembali nih. Tapi ditanyakan ya Pendeta ya. Apakah dunia kita diciptakan untuk menampung? Silakan Pendeta. Ya, terima kasih banyak. Di dalam Kejadian pasal 1 ayat yang ke-28, tolong dibacakan Kejadian 1 ayat yang ke-28. Baik Pendeta. Oke, Kejadian 1 ayat yang ke-28. Ya. Isinya Pendeta, Allah memberkati mereka. Ya. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Terima kasih. Ayat ini memberikan kepada kita informasi tentang apa tujuan Allah menciptakan bumi ini, yaitu merupakan tempat bagi manusia yang diciptakannya, manusia yang setelah diciptakannya diberkatinya, lalu kemudian bukan hanya diberkati tapi diberikan kekuasaan untuk menguasai bumi dan menaklukkan bumi, bahkan berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Jadi bumi ini adalah diciptakan untuk tempat manusia, bukan untuk tempat setan. Bukan. Jadi pertanyaannya cukup menarik. Apakah memang diciptakan sengaja bumi ini supaya setan atau Lucifer dengan sepertiga malaikat yang diusir dari sorga itu punya tempat? Apakah memang demikian? Jawabannya tidak. Alkitab telah memberikan kepada kita jawaban, bumi ini adalah untuk manusia. Dan Efesus 6 ayat yang ke-12 mengatakan bahwa setan itu adalah roh-roh jahat yang ada di udara, katanya. Jadi kita tidak bisa membuat sensus, jangan sampai dunia kita ini sudah penuh dengan setan sehingga manusia tidak bisa lagi punya tanah untuk membuat rumah dan lain sebagainya. Bukan demikian. Karena kita sedang berbicara malaikat itu bukan manusia, setan itu bukan manusia, itu adalah makhluk jahat yang tadinya adalah malaikat yang kudus, tapi karena ia menentang Tuhan, ia menjadi jahat. Jadi kita tidak bisa bandingkan mereka dengan kita manusia. Yang jelas, pada waktu langit dan bumi ini diciptakan, maka Tuhan Allah menyerahkan bumi ini kepada manusia menjadi tempat tinggalnya untuk ia atur dan kelola agar dia kuasai makhluk-makhluk yang ada di dalamnya. Manusia dibuat menjadi pengelola, menjadi penata layan yang berkuasa, dipercayakan oleh Allah untuk memanage dan memenuhi bumi ini dalam keadaan yang berbahagia. Tetapi dengan kasihnya, ia tidak pernah memaksa manusia untuk menyembah dan mengasihi dia. Ia memberikan kepada mereka kebebasan untuk memilih dengan menempatkan pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat di tengah-tengah taman itu. Tapi manusia memilih untuk lebih percaya kepada kata-kata ular atau setan itu daripada percaya kepada kata-kata manusia. Kata-kata Tuhan, lebih percaya kepada kata-kata setan
daripada percaya kepada kata-kata Tuhan. Itulah pilihan manusia. Akhirnya mereka jatuh dalam dosa. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan karena rencana keselamatan itu pun Allah telah persiapkan. Sehingga keselamatan disediakan bagi manusia melalui Yesus Kristus. Kita semua sudah sering mempelajarinya. Dan dunia ini akan berakhir. Dan dunia akan diperbarui. Dari mana kita tahu? Kalau kita baca di dalam Wahyu pasal yang ke-21. Kalau tadi awal dari Alkitab, dosa masuk. Lalu kemudian akhir dari Alkitab, dosa dibinasakan. Wahyu pasal yang ke-21, ayat 1, aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada lagi. Lalu kemudian ayat 3, lalu aku mendengar suara yang nyaring dari takhta itu berkata, lihatlah kemah Allah ada di tengah-tengah manusia dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya dan ia akan menjadi Allah mereka. Jadi waktu bumi ini diperbaharui, setelah dosa dibinasakan, tujuan Allah tetap sama, yaitu bumi ini adalah tempat manusia. Dan pada waktu itu mereka akan hidup bersama-sama dengan Tuhan. Tempat di mana orang-orang atau manusia yang percaya kepada Yesus akan diselamatkan dan akan hidup selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih.